Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Perkenalkan, kami calon guru penggerak Angkatan 11, Angkatan satu-satunya dari Kabupaten Sika. Akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik, terdiri dari observer, coach, dan juga coaching. Saya sendiri, Hilde Gunda Goit dari SD Impres Hebiang. Saya sendiri Bernadetta Antonino dari SMP Negeri 1 Waigete. Dan saya sendiri Anselmus Charles dari SMP Negeri 1 Maumere. Saya Satria Lami dari SMA Negeri 1 Bola. Sekian dan terima kasih. See you next time. Bye. Selamat pagi Pak Guru. Di sini saya sebagai observer. Saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Pada proses coaching kita kali ini, saya akan amati dan nilai sesuai dengan penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian, bagaimana Pak Guru memberikan pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach. Juga, saya akan mendengarkan bagaimana coach tersebut merespon dan menanggapi pertanyaan dari coach. Dan jangan lupa harus disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensinya ya Pak Guru. Pertanyaan pertama, kompetensi apa yang akan Pak Guru kembangkan pada coaching kali ini? Baik Ibu, yang pertama tentunya kompetensi kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga tentunya mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Baik, pertanyaan yang kedua, kompetensi mana yang ingin Pak Guru kembangkan secara spesifik dalam observasi ini? Yang akan saya kembangkan yakni mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang benar-benar berbobot. Baik, kemudian yang terakhir Pak Guru, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Pak Guru dalam proses coaching kali ini? Baik, yang saya inginkan adalah bagaimana membuat coach ini bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi proses. Baik, demikian dulu ya Pak Guru diskusi kita kali ini. Silakan Pak Guru melakukan coaching terhadap guru yang sudah disepakati bersama. Terima kasih banyak untuk kesempatannya. Selamat pagi Ibu, mohon maaf mengganggu aktivitas Ibu yang mana saat ini mungkin Ibu sedang melakukan aktivitas yang lain. Pagi juga Pak, saya sedang membuat bahan ajar Pak. Bagaimana, ada yang bisa saya bantu? Oh iya, tentu Ibu. Saya mungkin mengganggu waktunya Ibu sebentar ya. Saya ingin berbicara sesuatu terhadap Ibu. Tentu saja boleh. Kebetulan saya sudah menyelesaikan seluruh perangkat pembelajaran, jadi kita bisa berbagi. Baik Ibu, terima kasih banyak. Mari duduk di sini Pak, kita berbagi santai. Baik, terima kasih banyak Ibu. Oh, tenang saja. Omong-omong, apa yang mau Pak bicarakan pada saya? Sepertinya ada yang sangat serius sekali. Oh ya, tentu Bu. Sangat tepat sekali. Begini Bu, akhir-akhir ini saya sedang dilanda keresahan dan juga kegelisahan, yang mana saya ingin mendapatkan solusi atau saya ingin mendapatkan bagaimana cara mendapatkan solusi yang tepat dari keresahan dan juga kegelisahan saya ini.
Baiklah Pak Charles, semoga dengan pertemuan kita kali ini Pak Charles bisa menemukan solusi atas keresahan yang Pak alami. Coba Pak Charles ceritakan apa yang membuat Pak merasa resah. Begini Bu, kemarin saya ditegur oleh kepala sekolah terkait disiplin kinerja saya selama ini. Ketidakdisiplin yang seperti apa sehingga Pak Charles ditegur? Coba Pak Charles ceritakan lebih detail terkait masalah ini. Begini Bu, kemarin saya dipanggil kepala sekolah dan beliau menegur saya atas keterlambatan saya akhir-akhir ini. Sementara selama ini saya selalu memberi pesan melalui WhatsApp ketika saya berhalangan. Lalu menurut Pak Charles, alasan apa yang membuat Pak Charles sering terlambat akhir-akhir ini? Saya memang sering terlambat, tapi bukan berarti tanpa memberikan alasan. Saya harus mengantar anak saya ke tempat di mana dia belajar, yaitu di sekolah dasar, dan juga istri saya tempat di mana dia bekerja. Oh, ternyata begitu masalahnya. Lalu menurut Pak, apakah ini adalah sesuatu yang melanggar seperti apa yang disampaikan kepala sekolah? Baik Bu, saya sendiri menyadari bahwa memang ini melanggar kedisiplinan. Sekalipun saya selalu memberikan pesan atau izin. Betul sekali Pak Charles. Kalau datang terlambat sekali atau 2 kali masih bisa ditolerir. Tetapi kalau sudah sering, tentu beliau dengan tegas memperhatikannya, dan itu semua untuk semua warga sekolah. Apabila ada yang salah, memang harus ditegur. Apalagi kita sebagai guru harus menjadi contoh untuk diteladani murid. Lalu apa yang membuat Pak Charles kecewa? Baik Bu, yang membuat saya kecewa karena saya ditegur. Padahal saya mempunyai alasan. Dan alasan itu saya selalu menyampaikannya melalui via WhatsApp grup sekolah dan juga via pribadi melalui WhatsApp kepala sekolah. Itu karena memang Pak kurang disiplin. Jadi wajar kalau ditegur dan Pak merasa kurang diterima. Karena ditegur seperti ini ada alasannya. Lalu menurut Pak Charles, bagaimana dengan sikap Pak Charles tersebut? Mungkin saya harus membuka diri dan menerima, serta yang paling utama di sini adalah bagaimana menyadari bahwa saya memang pantas untuk ditegur. Apa yang Pak Charles lakukan setelah melewati peristiwa ini untuk menghilangkan rasa kecewa Pak? Baik, saya tentu akan menemui kepala sekolah, lalu mungkin meminta maaf sehingga tidak ada kecanggungan di antara kami. Lalu bagaimana Pak memperbaiki masalah ini ke depannya? Nah itu dia Ibu, saya juga bingung gimana dengan kebutuhan anak dan juga istri saya ke depannya. Menurut Pak Charles, kekuatan apa yang dimiliki Pak Charles untuk mengatasi keduanya? Baik, ya, kekuatan yang saya miliki di sini bukan hanya saya tapi juga istri saya. Saya dan istri terbiasa bangun lebih awal daripada anak-anak. Jika demikian, Pak Charles sudah mulai mengatur waktu dengan baik, dan itu menjadi solusi untuk mengatasi masalah Pak Charles. Baiklah Ibu, sekarang saya merasa lebih plong, lebih lega karena sudah terbebaskan oleh kekhawatiran saya, kekacauan dan juga keresahan saya. Karena saya sedikit bingung dengan masalah ini, apalagi berurusan langsung dengan atasan. Syukurlah Pak Charles, kalau memang sudah merasakan kelegaan, komitmen apa yang akan Pak Charles bangun ke depan? Saya akan membuka diri dengan kepala sekolah dan meminta maaf kepada kepala sekolah terkait masalah ini. Lalu
Dengan hal kedisiplinan akan saya perbaiki dengan hadir tepat waktu. Itu ide yang sangat luar biasa. Semoga segeralah terselesaikan dan Pak Charles bisa melanjutkan aktivitas belajar mengajar dengan suasana yang menyenangkan. Terima kasih banyak. Selamat pagi Pak Guru. Sebelum penutupan, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan. Yang pertama, apa saja yang sudah Pak Guru lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator pencapaian yang diinginkan? Sesudah melakukan coaching dengan alur kita, yakni menanyakan tujuan, identifikasi rencana aksi dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut bisa menggali coaching untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusinya sendiri. Menurut saya sebagai observer, alur yang sudah dilakukan sesuai dengan alur Tirta dan juga Pak Guru sudah berusaha menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada guru sehingga guru bisa menemukan solusi dari permasalahan juga. Coaching tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsipnya. Pertanyaan terakhir, sebelum kita menutup perbincangan kita kali ini, saya mau menanyakan satu hal. Kompetensi apa lagi yang ingin Pak Guru kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching? Baik ya, yang ingin saya lakukan, saya akan berusaha semaksimal mungkin dan lebih memahami lagi proses coaching sehingga saya nanti mendapatkan atau melakukan coaching lebih baik lagi. Baik, terima kasih Pak Guru sudah melakukan sesi tanya jawab dan sudah melakukan observasi menggunakan proses coaching dengan alur kita. Dan kita akhiri sampai di sini. Terima kasih atas kesempatannya. Sama-sama. Selamat pagi Ibu. Di sini saya sebagai observer, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini, yaitu pada proses coaching kita hari ini, saya akan amati dan nilai sesuai dengan penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum? Kemudian, bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach. Juga saya akan mendengarkan bagaimana coach tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Dan jangan lupa Ibu, harus disesuaikan dengan prinsip coaching di antara kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi yang. Pertanyaan pertama Ibu, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Baik, yang pertama kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot. Pertanyaan kedua, kompetensi mana yang ingin akan Ibu kembangkan secara spesifik dalam observasi ini? Baik, yang saya akan kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang betul-betul berbobot. Kemudian yang terakhir Ibu, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching kali ini? Saya ingin supaya coach saya bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah untuk mengatasi masalah tersebut. Demikian dulu ya Bu, diskusi kita saat ini. Silakan Ibu melakukan coaching terhadap guru yang sudah disepakati bersama. Terima kasih buat kesempatan. Ya, terima kasih juga ya. Selamat siang Pak Guru, apa kabar hari ini? Selamat siang juga, kabarnya baik dan sangat luar biasa. Mohon maaf Pak Guru, di sini saya membutuhkan waktu 10 atau 20 menit untuk ngobrol-ngobrol bersama terkait kendala yang saya alami sekarang. Oh iya Bu, bisa. Silakan Bu, mari. Silakan duduk. Silakan lanjutkan. Begini Pak Guru, akhir-akhir ini berdasarkan pengamatan saya,
Terkait minat siswa dalam mengikuti pembelajaran di kelas sangat kurang penduduk. Guru-guru di sekolah saya tidak mau terjadi perubahan. Mereka hanya mengandalkan metode ceramah saja, sehingga pembelajarannya menjadi kurang bervariasi. Seperti itu Pak Guru masalah yang saya hadapi sekarang. Baik Ibu, terima kasih banyak. Berarti permasalahan yang Ibu alami hari ini adalah pembelajaran dari rekan-rekan guru yang mana kurang bervariasi dalam menerapkan proses pembelajaran di kelas. Begitu bukan Ibu? Ya, media dan model pembelajarannya itu kurang bervariasi. Kira-kira dari pertemuan sekaligus percakapan kita hari ini, apa-apa saja yang ingin Ibu dapatkan? Baik, saya ingin mendapatkan adanya perubahan khususnya dalam hal menyampaikan materi pembelajaran di kelas saya. Baik, jadi yang Ibu harapkan yakni adanya perubahan ya Bu. Kira-kira perubahan apa yang Ibu mau lihat atau Ibu ingin dapatkan untuk kedepannya? Baik, perubahan itu saya maunya pembelajaran itu menggunakan metode dan media pembelajaran yang bervariasi, misalnya menggunakan presentasi lewat PowerPoint, thesis, dan jangan ceramah melulu. Baik Ibu, boleh dikatakan bahwa ini masuk pada level yang ke-10, yakni level ini berbicara tentang kondisi yang ideal. Kira-kira di sekolah Ibu itu lebih banyak guru-guru senior, sehingga kalau untuk level yang lebih tinggi lagi mungkin saat ini masih di level mana kira-kira Ibu? Di level 5 Pak Guru. Di level 5 ya. Di level 5. Kira-kira di level berapa Bu bisa ditingkatkan agar terlihat adanya perubahan pembelajaran yang lebih relevan dan lebih bervariatif lagi? Mungkin ditingkatkan itu sampai ke level 7 ya. Karena kalau untuk level yang lebih tinggi itu memang sulit karena guru-gurunya kebanyakan yang senior. Jadi mungkin dari level 5 ke level 7 itu masih mungkin ada perubahan. Baik, kira-kira usaha apa yang akan Ibu lakukan untuk menciptakan adanya perubahan? Baik, yang bisa saya lakukan itu semacam kegiatan mentoring atau pendampingan individu antara saya dengan rekan guru dalam sekolah secara bergantian. Seperti itu Pak Guru. Baik, kira-kira selain daripada itu, ada tidak strategi yang mungkin diperlukan untuk diterapkan di sekolah dan teman-teman agar lebih nyaman selain dengan mentoring? Baik, saya akan mencoba konsultasi dengan kepala sekolah dengan seksi kurikulum untuk membuat semacam pelatihan dengan tujuan meningkatkan kompetensi guru khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajaran menggunakan media yang bervariasi. Wah, luar biasa. Itu artinya Ibu sudah merencanakan tentang bagaimana menyediakan mentoring untuk melakukan pendampingan atau adakan pelatihan, dan dari ketiganya ini kira-kira mana yang lebih nyaman atau lebih cepat terrealisasikan? Baik, sepertinya mentoring perlu karena kalau untuk yang pelatihan atau workshop perlu persiapan biaya dan juga narasumber yang kompeten. Jadi butuh waktu yang agak lama. Saat ini mungkin lebih nyaman dilakukan adalah kegiatan mentoring. Baik Bu. Dari percakapan kita hari ini, kira-kira apa yang Ibu sudah dapatkan? Saya mendapatkan gambaran bagaimana cara untuk memulai perubahan di sekolah itu dengan cara adanya kegiatan mentoring, kemudian dibantu juga dengan guru di sekolah yang memang memiliki keahlian dalam bidang pemanfaatan media pembelajaran. Baik, berarti seperti yang sudah Ibu gambarkan ini,
ketika menciptakan adanya perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif ya Bu, saya sangat menantinya karena ini merupakan sesuatu yang baik ya. Jadi setelah ini Ibu harus benar-benar melakukan mentoring atau uji coba karena ini akan sangat terlihat sesuatu yang berarti, dan mendengar cerita-cerita lagi dari Ibu tentang perubahan yang sudah Ibu lakukan. Mungkin percakapan kita hari ini cukup sampai di sini dulu ya Ibu. Semoga rencana-rencana Ibu yang sangat luar biasa ini untuk menghadirkan mentoring lalu berkolaborasi dengan teman-temannya agar bisa berjalan dengan lancar, berjalan dengan baik, efisien dan bermakna di sekolah. Terima kasih Pak Guru untuk waktunya. Pagi Ibu, sebelum penutupan Ibu, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Sesudah melakukan coaching dengan alur TITA, yakni menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut bisa menggali coaching untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusinya sendiri. Menurut saya sebagai observer, alur yang sudah dilakukan sesuai dengan alur TITA, dan juga Ibu sudah berusaha menggali dan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada guru sehingga guru bisa menemukan solusi dari permasalahan, dan juga coaching tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsipnya. Pertanyaan terakhir, sebelum kita tutup perbincangan kita ini, saya yakin dan ingin menanyakan satu hal lagi. Kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching? Baik, saya akan berusaha lebih memahami lagi proses coaching sehingga saya dapat melakukan coaching lebih baik lagi. Baik Ibu, terima kasih sudah melakukan sesi tanya jawab ini dan sudah melakukan observasi menggunakan proses coaching dengan alur TITA. Saya yakin dan saya akhiri sampai di sini. Terima kasih atas kesempatannya. Sama-sama. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Guru. Ya, kita berjumpa lagi ya. Dan di sini saya sebagai observer, saya akan mendiskusikan banyak hal tentang rubrik penilaian kita hari ini ya Bu. Pada proses coaching kita hari ini, saya akan mengamati dan juga menilai sesuatu sesuai dengan penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur TITA atau belum? Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching. Juga saya akan mendengarkan bagaimana coaching tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan-pertanyaan dari coachingnya. Dan jangan lupa Ibu, harus disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi ya Bu. Ada pertanyaan-pertanyaan yang nantinya akan terjadi. Yang pertama, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Baik Pak Guru. Kompetensi yang akan saya kembangkan yang pertama itu adalah kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot. Baik, ada pertanyaan kedua, kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik dalam observasi ini? Baik, kompetensi yang akan saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang betul-betul berbobot. Kemudian yang terakhir ya Bu, indikator
yang seperti apa atau bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching kali ini? Baik, saya ingin supaya coach saya bisa menemukan solusi dari permasalahannya dan menemukan langkah-langkah untuk mengatasi masalah tersebut. Baik, demikian dulu ya Ibu diskusi kita saat ini. Silakan Ibu melakukan coaching terhadap guru yang sudah disepakati bersama. Terima kasih Pak Guru atas kesempatannya. Selamat pagi Ibu Guru, apa kabar hari ini? Baik Ibu, terima kasih sudah bertanya. Apa yang bisa saya bantu? Saya ingin berkonsultasi sedikit tentang kompetensi saya dalam mengelola kelas. Bagus sekali. Dalam peningkatan kompetensi tersebut, Saya ingin menciptakan kelas yang kondusif dan menyenangkan bagi siswa Ibu. apa yang sudah Ibu coba berbagai metode pembelajaran, tetapi belum ada yang benar-benar efektif? Apa yang Ibu butuhkan untuk mencapai tujuan tersebut? Saya membutuhkan strategi untuk mengendalikan siswa yang suka berbicara pada saat pembelajaran berlangsung Ibu. Baik, mari kita bahas strategi untuk mengendalikan siswa yang suka berbicara saat pelajaran berlangsung. Pertama-tama, kita perlu memahami penyebab siswa suka berbicara saat pelajaran berlangsung. Apakah karena mereka tidak memahami materi pelajaran? Apakah karena mereka bosan? Atau apakah karena mereka ingin menarik perhatian? Saya pikir Ibu karena mereka tidak memahami materi pelajaran. Jika demikian, kita perlu memberikan penjelasan yang lebih jelas dan menarik kepada siswa. Dan juga kita harus menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi supaya siswa tidak mudah bosan. Iya Ibu, saya akan mencobanya. Selain itu, kita juga harus memberikan penguatan yang positif kepada siswa supaya mereka tidak berbicara saat kegiatan belajar mengajar, dan juga kita harus memberikan pujian atau penghargaan kepada siswa yang diam dan mendengarkan pelajaran. Baik Ibu, saya akan melakukannya. Dengan cara seperti itu semoga dapat bermanfaat di kelas saya. Bagaimana Ibu sudah memiliki gambaran tentang strategi yang akan Ibu lakukan? Ya, gambaran mengenai strategi yang akan saya lakukan adalah saya pertama menciptakan suasana lingkungan yang menyenangkan sehingga menarik minat mereka dalam kelompok berdiskusi Ibu. Baik, saya rasa sudah selesai diskusi kita hari ini. Mari kita implementasikan strategi pembelajaran tersebut agar hasilnya lebih baik. Terima kasih Ibu, saya akan melakukannya dengan baik. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi. Sebelum kita menutup, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan. Yang pertama, apa saja yang Ibu sudah lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Saya sudah melakukan coaching dengan alur Tirta, yakni menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan juga tanggung jawab, sehingga alur tersebut bisa menggali coaching untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusinya sendiri. Menurut saya, sebagai observer, alur yang sudah dilakukan sesuai dengan alur Tirta, dan juga Ibu sudah berusaha menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada guru, sehingga guru bisa menemukan solusi dari permasalahan
dan juga coaching tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsipnya. Pertanyaan terakhir, sebelum kita menutup perbincangan kita ini, saya ingin menanyakan satu hal lagi. Kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching? Baik, saya berusaha lebih memahami lagi proses coaching sehingga nantinya saya dapat melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Baik Ibu, terima kasih banyak sudah melakukan sesi tanya jawab ini dan sudah melakukan observasi menggunakan proses coaching dengan menggunakan alur tirta. Saya akhiri sampai di sini. Terima kasih banyak atas kesempatannya.